Halo bro, kali ini gue akan membahas kado-kado atau hal-hal yang bisa membuat wanita itu luluh. Terutama masalah apa ya, hal-hal yang kita kasih ke cewek tapi itu bisa membuat dia itu luluh. Pertama, jelas ya, kalau lo setiap kali ngedate sama cewek lo bawa bunga, bawa coklat atau bawa milkshake, itu cewek pasti suka. Tapi nggak semua cewek itu cocok gitu. Semua cewek bakal suka tapi nggak semua cewek bakal cocok. Lo harus coba cerna hal ini. Misalnya cewek lo tuh jarang banget ya dia dikasih bunga sama orang lain, maka lo kasih bunga satu kali, bunga itu bakal dipajang di kamarnya. Dan gue pribadi punya pengalaman hal tersebut ya. Gue tuh pernah iseng gitu ngasih beberapa cewek bunga gitu, dan sampai hari ini bunganya itu masih ada gitu dan dirawat gitu, dipajang gitu. Mirip kayak orang-orang yang udah nikah gitu. Mereka tuh kayak masih memanjang bunga-bunga yang apa buat pernikahan itu. Dan itu gue lucu banget sih, tapi memang itu faktanya seperti itu ya. Jadi setiap kali lo ngedate sama cewek, kalau saran gue ya, kalau memang cewek ini kurang perhatian, lo harus kasih sesuatu. Entah itu lo kasih coklat lah, entah itu kasih milkshake atau susu kotak lah. Itu hal yang simple, atau es krim itu juga bisa gitu. Dan ini seringkali bisa merubah moodnya cewek. Misalnya, cewek lo lagi nunggu lo kasih dia minum, lo kasih dia ice cream, itu bisa meluluhkan moodnya dia gitu seketika bro. Dan ini sering kali gue lakukan gitu. Kalau misal gue telat gitu ya, gue akan cari cara untuk mencarikan suasana. Nah kebetulan cewek gue tuh suka banget yang namanya milkshake gitu, entah itu coklat ataupun matcha gitu. Ya udah akhirnya gue bawa itu gitu. Dan itu selalu bekerja bro, itu sangat selalu bekerja. Lo bisa bawa coklat boleh, bunga boleh, milkshake atau makanan ringan, susu kotak itu juga boleh. Tapi ini disesuaikan dengan selera atau istilahnya itu kesukaan dari cewek kalian. Tapi yang gue bisa bilang adalah ini selalu berhasil. Terutama untuk meluluhkan wanita yang mungkin lagi bad mood nungguin kita atau lagi ada masalah. Yang kedua, kalau lo pengen ngado cewek itu, sebelum lo ngado itu, lo jauh-jauh hari itu udah menanyakan hal-hal yang personal. Hal-hal personal itu apa? Hal-hal personal itu adalah hal-hal yang memang melekat pada diri orang lain gitu. Contohnya apa? Misalnya lo kalau pengen ngado ya bisa lo ngado baju, lo ngado sepatu, ngado jam tangan gitu, itu bisa. Tapi lo harus cari gitu ukuran bajunya apa, sepatunya apa, dan lain sebagainya. Inilah pentingnya. Gue selalu bilang kita tuh harus punya database dari seorang wanita. Makanya ketika kita ngobrol sama cewek, ngobrolnya itu harus ada tujuannya gitu. Kenapa gue sering bilang kita harus punya database cewek? Ya karena ini, ketika lo punya databasenya cewek, maka lo tahu, oh si Vicky ini ukuran bajunya M. Kemudian mungkin ukuran sepatunya misalnya 29 gitu. Lo sampai tahu ukuran-ukuran seperti itu dari mana? Ya dari lo nanya gitu. Kalau lo misalnya ketemu sama cewek ya, satu kali, dua kali, tiga kali, lo sudah boleh gitu menanyakan hal-hal yang personal. Bahkan ketika pertama kali pun, lo boleh nanyain hal-hal personal. Kalau apa? Kalau cewek ini udah nyaman sama kita. Tanda kalau cewek itu nyaman sama kita adalah dia sudah berani menatap mata kita lama, bahkan dia udah berani nyentuh-nyentuh kita, bahkan dianya sendiri itu cerita banyak gitu tentang dirinya ke kita. Itu tanda-tanda kalau cewek udah nyaman sama kita bro. Nah gue kasih contoh, misalnya cewek ini tuh sering banget olahraga. Dari mana lo tahu cewek ini sering olahraga? Dari sosmednya dia. Makanya sosmed itu sangat penting bro. Karena apa? Dari sosmed kita bisa mendefinisikan karakter seseorang. Misalnya dia tuh sering upload ya, dia sering jogging tuh. Setiap hari dia selalu jogging. Ini menandakan bahwa kalau kita ngado sepatu itu pasti bakal dipakai dan pasti bakal sangat bermanfaat gitu dan impactful buat dia. Karena apa ya? Karena memang dia hobinya lari. Contoh lain misalnya kalau cewek kalian itu suka banget sama fashion, berarti bisa lo kado baju. Atau mungkin dia suka banget sama buku atau literatur, lo bisa kasih buku gitu. Jadi kita sesuaikan cewek kita ini kesukaannya apa, hobinya apa gitu.
Nah, ketika kita ngado sesuai dengan hobinya dia, sesuai dengan kesukaannya kita, enaknya adalah barang yang kita kasih itu pasti selalu bermanfaat gitu untuk dia. At least minimal itu sangat impactful daripada lo ngado sesuatu kadonya nggak pas dan akhirnya cewek ya biasa aja gitu, nggak ada impactnya, nggak ada memorable-nya gitu. Contohnya apa? Contohnya lo ngasih kue. Ya udah, ketika lo ngasih kue ada cewek yang cocok dan ada yang enggak. Kebanyakan ya kuenya tuh cuman di foto aja. Sampai hari ini ya ketika gue ngado kue itu kuenya selalu nggak habis, pasti dihabisin sama kita rame-rame gitu, nggak dia doang gitu. Jadi menurut gue kue itu bukan kado yang memorable, itu kado yang B aja gitu. Kalau lo pengen impactful untuk pertama kali ya lo bisa kado yang hal-hal yang bermanfaat yang memang satu jalan sama hidupnya dia atau satu jalan sama hobinya dia gitu. Nah yang ketiga, misalnya lo itu nggak tahu hobinya dia apa gitu, tapi lo pengen memorable. Ya lo bisa cari kado-kado yang memorable. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya lo bisa cari kotak musik. Jadi kotak musik itu kado-kado zaman dulu ya, tapi sekarang masih ada itu. Jadi kalau diputer dia nanti bunyi dan bunyinya itu sesuai, ada yang sesuai request dan ada yang sesuai produknya. Itu juga bagus. Kemudian mungkin contoh lain apa yang hampir semua cewek suka yaitu boneka. Meskipun ini klise ya boneka, tapi ini masih bisa worth it gitu kalau lo ngasih boneka yang memang agak worth it dan agak mahal gitu. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya yang impactful ya, yang hampir semua cewek suka adalah perhiasan. Bisa kalung, bisa gelang gitu. Tapi nggak harus emas. Nggak harus emas. Dan itu kebanyakan cewek itu suka. Tapi riskinya adalah kalau lo tuh nggak tahu karakternya dia, itu bisa jadi blunder. Misalnya ada cewek yang mungkin dia tuh nggak demen sama emas gitu, tapi dia demennya itu sama misalnya perak karena perak warnanya putih gitu. Dia sukanya itu. Ini kan nggak matching kan nanti. Nah itu tadi. Nah sekali lagi gue bilang ya bahwa untuk mendapatkan database wanita itu sangat penting dan kalian itu bisa melakukannya dengan banyak cara. Nah salah satunya cara adalah dengan membangun koneksi dengan dia ya, salah satunya dengan lewat komunikasi dan diterjemahkannya dengan lewat pertanyaan. Dan gue sebenarnya udah menyusun ya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat kalian itu mendapatkan database-nya cewek atau data-data tentang cewek sehingga kalian bisa memetakan karakternya dia. Gue sebenarnya udah bikin e-booknya itu ya sangat jelas sekali. Tapi kalau kalian pengen gratisan kalian bisa tonton video gue ya, cara PDKT instan itu ya. Kalian bisa cari di playlist itu gue udah ngomongin tentang percintaan 1 jam full gitu. Dan bahkan di video selanjutnya gue juga sudah menjelaskan bahasa cinta dan investasi itu juga full. Itu totalnya bisa lebih dari 3 jam itu gue ngomongin tentang romansa gitu. Dan itu bisa kalian cek dan bisa kalian nikmati dan bisa kalian pelajari. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat bro.